Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Al-Fatih Ayyubi Channel. Jadi di video kali ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk melihat Masjid Siti Aisyah atau Masjid Tanaim ya. Di mana masjid ini terkenal dengan masjid tempat mikot ya, mengambil mikot untuk para jamaah umroh yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi masjid ini dibangun sekitar pada tahun pemerintahan Raja Fahad dengan menghabiskan biaya sekitar 100 juta real ya. Nah ini bangunan ini jadi sekitar beberapa puluh tahun lalu ya. Jadi bukan seperti ini pada zaman Rasulullah itu. Nah, kenapa disebut dengan Masjid Siti Aisyah ya? Disebut dengan Masjid Siti Aisyah adalah ketika pada waktu Rasulullah SAW bersama rombongan untuk melakukan haji wada, di mana Siti Aisyah pada waktu itu tidak bisa mengikuti rombongan untuk melakukan umroh, sehingga beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil miqat di sini atau berniat umroh di sini, ya. Sehingga masjid ini dikatakan dengan Masjid Siti Aisyah, atau yang sering kita dengar adalah Masjid At-Tanaim, karena masjid ini berada di daerah At-Tanaim sebutannya. Jadi ini sekitar 7,5 km dari Tanah Haram atau di Masjidil Haram. Kemudian ini adalah bagian utara dari Tanah Haram. Nah ini masjid ini berada di luar Tanah Haram. Jadi tidak ada tempat miqat atau pengambilan niat untuk melaksanakan umroh itu berada di dalam Tanah Haram. Nah harus berada di luar Tanah Haram. Nah jadi ini masjid ini berada di luar Tanah Haram. Dan masjid ini tentunya menyediakan banyak sekali fasilitas-fasilitas seperti kamar mandi ya. Kemudian sebelah sana, coba lihat sebelah sana, itu kamar mandinya. Kemudian ada kamar mandi khusus buat perempuan, ada juga kamar mandi khusus buat laki-laki. Kemudian ada juga disediakan di sebelah sana itu tempat air minum bersih ya. Tapi bukan air zam-zam, itu hanya air mineral biasa. Jadi seperti ini suasananya ini di sore hari sahabat. Jadi ini di halaman di Masjid Siti Aisyah ya sahabat. Ini halamannya. Sepi sekali jamaah ya. Nah, itu biasanya petugas. Ini suasananya nih di luar nih, yang kangen nih. Nah itu. Nah, ini tempat sholat perempuan ya. Itu tempat sholat perempuan, sholat sunat ihramnya ya. Kemudian itu untuk laki-laki ya. Jadi saya nggak boleh masuk ke sana ke dalam karena saya pakai pakaian biasa, pakaian bebas, jadi nggak bisa masuk. Jadi dikhususkan untuk orang-orang yang mau melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu suasananya di dalam. Insya Allah nanti saya lihatkan ada video saya yang bagaimana situasinya, bagaimana rupa dalamnya daripada Masjid Siti Aisyah. Ini halaman di luarnya. Dan sahabat, nah sahabat, pada musim sebelum corona atau sebelum pandemi ya, biasanya di sini itu ada bis yang warna merah. Harganya kalau tidak salah, kalau saya tidak lupa itu sekitar 3 real ya sekali jalan. Ya, jadi biasanya kalau kita mau ngambil miqat di sini itu ketika mau balik atau ketika kita mau ke Masjidil Haram, maka kita akan beli tiket, kemudian kita akan naik busway ya. Busnya warna merah. Nah biasanya itu di sekitaran sini ya, kita beli tiketnya di sekitaran sini. Nah itu ada loketnya, biasanya di sana bus Sabco ya. Nah kita belinya biasanya di sana itu kalau tidak salah 3 real satu orang ya, per orang. Nah itu di sebelah sana biasanya kita naik di sini ya. Kemudian di sini juga seperti yang saya katakan tadi itu ada persediaan air minum bersih ya. Nah, ini itu ada tulisannya
water for drinking ya. Jadi khusus untuk air minum, tapi biasanya suka disalahgunakan oleh orang, disangkanya di sini juga bisa dipakai untuk wudhu. Ini air mineral bersih, tapi bukan air zam-zam ya, sahabat. Kemudian kita akan melihat kamar mandinya ya, toiletnya ya. Itu toiletnya di sebelah sini. Itu ada pelangnya toilet. Nah. Dan sahabat, biasanya di sini itu biasanya suka banyak jualan-jualan yang berjualan di sini, yaitu jualan apa? Jualan kain ihram, kemudian ikat pinggang, kemudian sandal segala macam, kemudian tasbih ya. Banyak dulu di sekitaran sini, pas di dekat hammam atau toiletnya di sekitaran sini banyak sekali. Tapi karena sekarang pandemi jadi sepi seperti ini, nggak ada. Cuman tadi ada beberapa saya lihat di sekitar sebelah sana. Nah, kemudian ini toilet, woman toilet, yaitu untuk perempuan ya. Nah, di sini untuk perempuan ya. Kemudian laki-lakinya sebelah sana. Jadi ini luas sekali sahabat. Kawasannya luas sekali ya. Kita akan ke toilet laki-laki ya. Ini untuk laki-laki. Ya, ini ada yang jualan ihram. Ini ada yang jualan ihram. Ini satu orang. Ini petugas kebersihan. Ini itu toiletnya ya. Tempat wudhu, kemudian tempat ganti. Ayo, wes. Ayo, ini petugas kebersihannya. Ayo, apa kabar? Udah pada bisa bahasa Indonesia? Apa kabar? Baik. Siap. Wes, saya Mia. Bagus. Ayo, syukran. Ayo, baik. Syukran. Nah, di sini ya, suka jualan itu banyak. Kita nggak usah masuk ke dalam sana ya. Jadi tempat ganti pakaian, tempat wudhu, semuanya, mandi juga bisa di sini. Biasanya juga sabun, biasanya juga ada dijual di sekitaran sini. Baik sahabat, jadi di belakang saya ini adalah tugu, di mana ini adalah batas antara tanah haram kemudian dengan tanah di luar tanah haram ya. Jadi apa itu tanah haram? Jadi asal kata dari haroma, yaitu yang diharamkan, yaitu orang yang dilarang ya. Artinya di mana kita dilarang untuk melakukan hal-hal seperti berburu, kemudian tidak boleh berperang di dalam tanah haram ini ya. Kemudian tidak boleh melakukan hal yang diharamkan. Artinya kalau melakukan hal-hal yang diharamkan, maka akan mendapatkan berlipat kali ganda dosanya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita akan melakukan kebaikan di dalamnya, maka kita akan mendapatkan 100.000 kali lipat kebaikan. Nah, ini tanda daripada tanah haram dan di luar tanah haram. Nah, di sebelah sini ya, ini Masjid Siti Aisyah tadi. Jadi Masjid Siti Aisyah ini adalah di luar daripada tanah haram. Kemudian setelah dari tugu ini, maka di sekitaran sana itu sudah termasuk daripada tanah haram, di mana Allah juga banyak menyebut tentang tanah haram ini. Kemudian hadis-hadis Rasulullah juga banyak menyebut tentang tanah haram ini. Ini tanah haram Makkah sahabat semuanya. Nah, ini Masjid Tanaim di luar daripada tanah haram. Nah, jadi sebelum kita memasuki tanah haram ini, maka di luar inilah tempat kita mengambil niat ihram ya, untuk melakukan umroh. Jadi di luar daripada batas ini. Nah, ketika kita sudah masuk dari batas ini dan kita sudah melakukan niat ihram, maka disitulah sudah mulai berlaku larangan-larangan ihram. Saya yakin untuk sahabat yang sudah pernah umroh sudah paham bagaimana larangan-larangan orang yang sudah berihram ya. Nah, ini sahabat. Ini tugu-tugunya. Jadi ini di sebelah utara daripada kota Mekah Al-Mukarramah atau daripada Masjidil Haram. Kemudian jaraknya sekitar 7,5 km ya
Jadi kalau misalnya sahabat mau melaksanakan ibadah umroh dan mau mengambil miqat, maka inilah salah satu tempat miqat terdekat yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah biasanya kalau taksi biasanya sekitar 20 real lah sampai di sini. Nah kalau misalnya kita sewa bolak-balik charter, ya kalau misalnya charter itu biasanya sekitar 50 sampai 60 bolak-balik ya. Kemudian saya sarankan saja pada sahabat, lebih baik kalau misalnya ke sini umroh, lebih baik pulangnya nanti, maksud saya datang ke sini pakai taksi, maksud saya nanti ke haramnya pakai busway merah itu. Jadi biar merasakan bagaimana rasanya nanti naik busway di kota Mekah Al-Mukarramah. Kami bisa masuk ya. Kami bisa kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib di sini. Insyaallah. Insyaallah ini karpetnya lembut sekali, insyaallah. Tabarakallah. Luar biasa sekali. Ini interiornya ya. Itu tempat imamnya. Insyaallah ini interiornya. Insyaallah. Dan ini yang di pagar ini, bagian belakang ini tempat sholat nisa atau perempuannya. Insyaallah. Ini atapnya, Masya Allah. Masya Allah. Inilah kami ada kesempatan untuk masuk melaksanakan sholat maghrib di sini. Jadi pas waktu sholat, alhamdulillah, kalau pakai pakaian biasa kami tidak dilarang untuk masuk. Alhamdulillah, sudah hampir setahun baru kali ini bisa masuk lagi di Masjid An-Naim. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah ini juga ada tanda salah satu di mana batas tanah haram ya. Ini haram start here. Jadi ketika kita melewati tugu ini, maka sudah masuk tanah haram. Jadi selain daripada banyak hal-hal yang diharamkan, yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan di dalam tanah haram ini, ada juga kata ihtiram di sana ya. Ihtiram artinya menghormati ya. Artinya kita harus menghormati, kita harus menjaga kesuciannya. Dengan cara salah satu kita tidak memberikan izin ya. Artinya dilarang bagi orang yang non muslim untuk memasuki area tanah haram. Kemudian bagaimana cara kita menjaga kesuciannya? Tentunya kita harus melakukan hal-hal yang termasuk dalam koridor-koridor Islam atau batasan-batasan Islam. Artinya kita tidak dilarang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Sebaik mungkin, sebisa mungkin kita menjaga diri kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berada di tanah suci ini, sebaik mungkin juga kita harus melakukan hal-hal yang membuat Allah senang, hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak ibadah. Jadi sahabat, sampai di sini dulu vlog kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga dengan video ini mengobati rasa rindu sahabat-sahabat semua dengan Masjid An-Naim atau Masjid Siti Aisyah. Dan saya doakan kepada sahabat semuanya, semoga Allah izinkan suatu saat nanti sahabat semuanya berserta keluarganya untuk bisa datang ke tanah suci, yaitu tentunya dengan menunaikan ibadah umroh dan haji. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita saling mendoakan sahabat, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kita. Kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal dan banyak. Kemudian tak lupa kita juga mendoakan semoga wabah ini cepat berakhir dan semoga nanti virus ini cepat berakhir sehingga kita bisa melaksanakan ibadah umroh seperti sebelumnya dengan tanpa ada batasan-batasan seperti yang kita ketahui saat sekarang ini. Untuk itu saya Al-Fatih Ayyubi Channel dari Mekah Al-Mukarramah mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah mampir di channel kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.